Jika Anda bangun tengah malam dengan rasa nyeri yang menusuk di betis, Anda tidak sendirian. Banyak orang yang telah melewati usia 60 mengalami hal yang sama. Namun yang mengejutkan adalah, kondisi ini bukanlah bagian alami dari proses menua. Rasa kram yang datang tiba-tiba membuat kaki menegang dan sulit digerakkan, bukan hanya karena usia. Itu adalah sinyal dari tubuh. Tubuh Anda sedang berbicara, dan banyak dari kita terlalu lama mengabaikannya. Kram kaki pada malam hari bukanlah kejadian acak. Ini adalah pesan yang jelas dari sistem saraf bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, terutama dalam pola makan harian kita. Terlalu sering apa yang kita makan atau tidak makan, perlahan-lahan menggerogoti kekuatan tubuh. Diam-diam, makanan yang salah mencuri energi kita, merampas waktu tidur yang seharusnya memulihkan, dan membuat langkah kaki menjadi lebih pendek dan ragu-ragu. Banyak orang mengira hal ini wajar hanya karena semakin tua. Mereka mencoba mengatasi dengan salep, minum obat, atau sekadar menahannya. Namun kenyataannya, tubuh Anda tidak membutuhkan lebih banyak obat. Ia membutuhkan dukungan. Ia memerlukan asupan yang tepat, nutrisi sejati yang bisa memberi fondasi bagi otot, saraf, dan tulang untuk bekerja dengan baik lagi. Kabar baiknya adalah, kondisi ini bisa dibalikan. Anda bisa mengurangi dan bahkan mencegah kram kaki yang menyiksa itu. Anda bisa kembali memiliki tidur malam yang tenang, langkah yang mantap, dan perasaan lebih kuat di setiap pagi. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda bisa mencapainya secara alami. Hanya dengan mengubah pilihan makanan Anda. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menemukan 5 makanan sederhana yang tidak hanya menghentikan kram kaki, tetapi juga membangun kembali kekuatan kaki Anda dari dalam. 5 makanan ini bukan solusi sementara. Mereka adalah alat nyata, solusi harian yang tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, dan tanpa biaya besar. Setiap makanan ini akan Anda temukan di dapur, di pasar, atau bahkan sudah Anda miliki. Hanya saja belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak orang yang menua dengan perasaan bahwa tubuh mereka mulai menyerah. Ketika kaki terasa berat, ketika bangun pagi menjadi perjuangan, dan setiap langkah seperti beban, mudah untuk berpikir bahwa inilah bagian dari menua. Namun kenyataannya, tubuh Anda tidak sedang gagal. Ia hanya sedang berbicara. Ia memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak lagi seimbang, bahwa ia membutuhkan perhatian dan perawatan, bukan pengabaian. Kram di malam hari, otot yang tegang tanpa sebab, rasa lelah meskipun tidak melakukan banyak aktivitas. Ini bukan hanya tentang usia. Ini tentang kekurangan hal-hal dasar yang dulu tubuh Anda dapatkan dengan mudah. Dan yang paling sering hilang tanpa disadari adalah mineral penting seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Tubuh kita membutuhkannya setiap hari, bukan hanya untuk kekuatan otot, tetapi untuk fungsi jantung, sistem saraf, dan bahkan suasana hati. Setiap rasa sakit adalah pesan. Setiap getaran kecil di betis, setiap tarikan tiba-tiba di paha adalah bisikan dari tubuh. Dan ketika pesan ini tidak didengarkan, mereka akan menjadi teriakan. Tapi Anda masih punya waktu. Anda masih punya kendali. Perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar, dan semuanya dimulai dari meja makan Anda. Makanan adalah bentuk komunikasi. Ketika Anda memberi tubuh Anda makanan yang benar, tubuh akan merespons. Ia mulai pulih, ia mulai memperbaiki. Dan yang luar biasa, proses itu tidak membutuhkan sesuatu yang mahal atau rumit. Hanya perlu makanan yang penuh dengan nutrisi, dimakan secara konsisten, dan dipilih dengan niat untuk menyembuhkan, bukan sekadar mengisi perut. Jadi, jangan tunggu sampai rasa sakit menjadi permanen. Jangan menunggu sampai Anda butuh tongkat
atau harus duduk setiap 10 langkah. Anda bisa mulai hari ini. Anda bisa memilih untuk mendengarkan tubuh Anda. Dan saat Anda melakukannya, Anda akan terkejut melihat seberapa besar tubuh Anda masih mampu pulih, beradaptasi, dan menjadi kuat kembali. Asalkan Anda memberinya apa yang dibutuhkan. Bayangkan, jika hanya dengan menambahkan beberapa makanan ke dalam menu harian, Anda bisa tidur lebih nyenyak, berjalan lebih stabil, dan mengucapkan selamat tinggal pada kram malam yang mengganggu. Tidak perlu suplemen yang mahal, tidak perlu terapi rumit. Hanya makanan yang benar, dikonsumsi secara rutin, bisa menjadi dasar dari kekuatan dan keseimbangan yang Anda pikir telah hilang. 5 makanan yang akan Anda temukan dalam panduan ini bukan makanan ajaib. Mereka tidak menjanjikan perubahan dalam semalam, namun mereka adalah makanan yang telah terbukti secara ilmiah dan pengalaman nyata membantu ribuan orang mengurangi kram kaki, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengembalikan kekuatan otot yang melemah seiring usia. Mereka tersedia di pasar terdekat, mudah disiapkan, dan yang terpenting, bekerja bersama tubuh. Bukan melawan tubuh seperti halnya beberapa obat. Setiap makanan memiliki peran unik. Ada yang membantu otot rileks, ada yang memperbaiki saraf, ada yang menjaga tekanan darah tetap stabil, dan ada yang memperkuat tulang serta sendi. Namun kekuatan sejati muncul ketika makanan-makanan ini bekerja bersama, menciptakan sinergi yang mendalam dalam tubuh. Seperti sebuah orkestra yang memainkan lagu penyembuhan. Dan inilah bagian yang sering terlupakan. Di balik rasa sakit dan kelelahan, tubuh Anda masih memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Asalkan ia diberi bahan yang tepat. Inilah alasan utama mengapa Anda perlu mendengarkan sampai akhir. Karena makanan terakhir yang akan kita bahas sering diabaikan oleh 9 dari 10 orang lanjut usia. Padahal makanan itu bisa menjadi titik balik. Perubahan yang terasa hanya dalam hitungan hari. Jadi tetaplah bersama kami. Dengarkan dengan hati terbuka. Dan izinkan tubuh Anda mendapatkan kembali apa yang selama ini dicari-carinya. Kekuatan, kenyamanan, dan kebebasan untuk bergerak tanpa rasa takut. Karena dengan setiap gigitan yang Anda pilih dengan bijak, Anda tidak hanya memberi makan tubuh, Anda sedang membangun kembali hidup yang lebih aktif dan lebih bermakna. Di balik kulit hijau dan daging lembutnya, alpukat menyimpan kekuatan yang luar biasa. Terutama bagi Anda yang telah memasuki usia 60 tahun atau lebih, buah ini bukan sekadar makanan trendy. Ia adalah alat penyembuh alami yang kaya akan nutrisi penting untuk menjaga fungsi otot dan sistem saraf tetap stabil. Salah satu alasan utama tubuh Anda mengalami kram adalah ketidakseimbangan elektrolit, khususnya kekurangan kalium dan magnesium. Dan alpukat adalah salah satu dari sedikit makanan yang mengandung kedua mineral ini dalam jumlah seimbang. Setelah usia lanjut, tubuh mulai kehilangan kalium lebih cepat. Magnesium juga menurun perlahan tanpa disadari. Tanpa cukup 2 mineral ini, otot tidak bisa berfungsi dengan baik. Anda mungkin merasakan kaki yang tiba-tiba menegang saat tidur, betis yang terasa berdenyut ketika sedang duduk, atau rasa lemas yang datang tanpa alasan. Ini bukan gejala penuaan biasa. Ini adalah tanda bahwa tangki elektrolit Anda sedang kosong dan alpukat dapat mengisinya kembali secara alami, tanpa efek samping. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung hampir 700 mg kalium. Itu lebih banyak dari sebuah pisang, tetapi tanpa lonjakan gula darah yang bisa berbahaya bagi lansia yang kurang aktif. Kalium dari alpukat bekerja lembut, membantu otot berkontraksi dengan normal, dan menenangkan impuls saraf yang berlebihan. Tidak hanya itu, alpukat juga kaya akan lemak sehat tak jenuh tunggal, yang menjaga gula darah tetap stabil sepanjang malam. Sebuah kunci penting dalam mencegah kram malam hari yang sering dipicu oleh kadar gula yang rendah. Magnesium dalam alpukat berperan sebagai mineral pelonggar otot. Ia membantu otot-otot untuk tidak terus-menerus menegang.
Jika punggung Anda terasa kaku, kaki terasa berat, atau jantung berdebar tidak beraturan, kemungkinan besar magnesium dalam tubuh Anda rendah. Dengan menambahkan alpukat dalam pola makan harian, Anda tidak hanya mengurangi gejala-gejala ini, tetapi juga memperbaiki fondasi kesehatan secara keseluruhan. Alpukat bukan sekadar buah. Ia adalah bentuk perawatan yang lembut namun efektif. Ia tidak datang dalam bentuk pil, tidak memiliki efek samping, dan tubuh Anda tahu persis cara menggunakannya. 1,5 alpukat setiap hari bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih rileks, tidur yang lebih nyenyak, dan langkah yang lebih kuat. Selain kalium dan magnesium, alpukat juga mengandung berbagai senyawa alami yang mendukung sistem saraf, membantu tubuh tetap seimbang, dan mengurangi risiko gangguan mobilitas pada usia lanjut. Salah satu manfaat tersembunyi namun sangat penting dari alpukat adalah kandungan antioksidannya, termasuk lutein dan zeaksantin. Dua zat ini dikenal luas karena perannya dalam melindungi otak, mata, dan terutama sistem saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif, sebuah kondisi yang perlahan merusak jaringan tubuh karena pengaruh usia dan polusi lingkungan. Saat Anda merasa mudah kehilangan keseimbangan atau merasa sedikit goyah saat berdiri lama, itu mungkin bukan hanya karena otot melemah. Dalam banyak kasus, itu karena saraf sensorik yang membantu mengatur koordinasi tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Disinilah alpukat membantu. Kandungan fitosterol dan antioksidan dalam alpukat mendukung kelancaran sinyal saraf dan menjaga koneksi antara otak dan otot tetap tajam. Hasilnya, Anda merasa lebih stabil saat berdiri, lebih percaya diri saat melangkah, dan lebih tanggap terhadap perubahan posisi tubuh. Tidak hanya itu, alpukat juga membantu menstabilkan tekanan darah, sebuah faktor penting yang sering diabaikan dalam pencegahan kram. Kalium bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah, mengurangi tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini berarti jantung Anda tidak perlu bekerja terlalu keras, dan sirkulasi ke kaki dan otot menjadi lebih lancar. Sirkulasi darah yang baik adalah fondasi untuk otot yang kuat dan bebas kram. Tambahkan serat sebagai komponen tambahan dalam alpukat, dan Anda akan mendapatkan manfaat ganda. Serat membantu membersihkan saluran pencernaan, memperlambat penyerapan gula, dan mengatur kadar kolesterol. Ini adalah kabar baik untuk lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau fluktuasi gula darah. Ketika pencernaan berjalan lancar, penyerapan mineral seperti magnesium dan kalium juga menjadi lebih efisien. Dengan kata lain, setiap kali Anda menikmati setengah alpukat, entah itu di atas roti gandum, dicampur dalam smoothie hijau, atau disajikan bersama salad, Anda sedang memberikan tubuh Anda serangkaian nutrisi yang saling bekerja sama. Nutrisi yang tidak hanya menghentikan kram, tetapi juga memperkuat fondasi tubuh agar tetap seimbang, fokus, dan tenang di usia emas. Mengonsumsi alpukat tidak harus rumit, justru kesederhanaannya menjadi kekuatan utama. Anda tidak memerlukan resep mahal atau alat khusus. Hanya setengah buah alpukat setiap hari sudah cukup untuk mengisi ulang mineral yang hilang dan membantu tubuh bekerja dengan cara yang lebih seimbang dan alami. Dan karena alpukat mengandung lemak sehat, ia memberikan energi yang stabil dan membantu tubuh menyerap vitamin-vitamin penting seperti vitamin A, E, dan K yang larut dalam lemak. Cara terbaik menikmati alpukat adalah tanpa tambahan yang merusak manfaatnya. Cukup tambahkan sedikit garam laut dan minyak zaitun murni, lalu oleskan di atas roti gandum atau makan langsung dengan sendok. Anda juga bisa mencampurnya dalam smoothie bersama bayam dan susu almond, atau menambahkannya ke dalam salad dengan perasan jeruk lemon. Hindari menggoreng alpukat atau mencampurnya dengan saus tinggi gula. Tujuannya bukan menciptakan rasa yang kuat, melainkan membangun pola makan yang tenang dan konsisten. Jika Anda ingin meningkatkan manfaatnya lebih jauh, padukan alpukat dengan sayuran hijau atau kacang-kacangan.
Kombinasi ini akan mempercepat penyerapan mineral dan memperkaya makanan Anda dengan antioksidan tambahan. Sebagai contoh, menambahkan segenggam bayam rebus atau beberapa butir kacang almond ke dalam menu alpukat harian akan memberikan dukungan ganda bagi otot dan sistem saraf Anda. Penting untuk diingat bahwa manfaat dari alpukat, seperti juga makanan penyembuh lainnya, tidak datang dari konsumsi sekali-sekali. Ia datang dari konsistensi, dari keputusan kecil setiap hari. Setiap kali Anda memilih alpukat, Anda sedang mengatakan kepada tubuh bahwa Anda peduli, bahwa Anda tidak lagi mengabaikan sinyalnya, bahwa Anda memilih untuk merawat, bukan membiarkan. Karena pada akhirnya, makanan bukan hanya soal kenyang. Makanan adalah pernyataan, sebuah keputusan untuk pulih, untuk tetap kuat, dan untuk menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang penuh. Dengan alpukat, Anda tidak hanya melawan kram. Anda sedang membangun kembali tubuh yang mampu menopang hidup Anda, langkah demi langkah, hari demi hari. Di balik warna jingga cerahnya, ubi jalar menyimpan kekuatan luar biasa untuk tubuh yang menua. Ia bukan hanya makanan pendamping yang enak di piring. Bagi orang lanjut usia, ubi jalar adalah sumber nutrisi mendalam yang sering diabaikan. Tidak banyak yang menyadari bahwa makanan sederhana ini mengandung 3 mineral paling penting untuk mencegah kram otot: magnesium, kalium, dan kalsium. Ketiganya bekerja bersama untuk menjaga otot tetap lentur, saraf tetap tajam, dan tubuh tetap seimbang. Setiap kali otot Anda menegang saat tidur, betis terasa ditarik saat berjalan, atau punggung sakit setelah duduk terlalu lama, kemungkinan besar tubuh Anda sedang kekurangan salah satu dari 3 mineral ini. Kalium diperlukan agar otot bisa berkontraksi dengan halus. Magnesium membantu otot untuk rileks setelah bekerja, dan kalsium mengirimkan sinyal ke saraf agar kontraksi otot terjadi secara tepat waktu. Jika salah satu dari ketiganya tidak cukup, hasilnya adalah rasa sakit, kaku, dan kelelahan otot. Masalahnya, tubuh tidak selalu mampu menyerap mineral dari suplemen sintetis dengan baik. Pil atau serbuk yang Anda minum bisa saja hanya melewati tubuh tanpa diserap sepenuhnya. Ubi jalar, sebaliknya, memberikan mineral dalam bentuk alami yang dikenali tubuh. Setiap gigitan adalah kombinasi sempurna antara karbohidrat kompleks, mineral penting, dan serat yang mendukung pencernaan. Ini adalah makanan yang bukan hanya mengisi energi, tetapi juga memperbaiki fungsi dasar tubuh. Berbeda dengan kentang putih, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Artinya, ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang mendadak yang bisa berbahaya bagi lansia. Sebaliknya, energi dari ubi jalar dilepaskan secara perlahan, memberikan bahan bakar yang stabil untuk otot dan otak sepanjang hari. Tidak ada rasa lelah mendadak, tidak ada rasa mengantuk setelah makan. Hanya aliran energi yang tenang dan berkelanjutan. Maka dari itu, menambahkan ubi jalar ke dalam pola makan harian bukan hanya soal variasi rasa. Ini adalah strategi pemulihan. Langkah sederhana untuk menghentikan rasa sakit, memperkuat otot, dan memberikan tubuh apa yang benar-benar dibutuhkannya, dalam bentuk yang alami dan mudah dicerna. Salah satu keunggulan utama dari ubi jalar adalah kandungan karbohidrat kompleksnya. Ini bukan sekadar sumber kalori, melainkan bahan bakar yang bekerja perlahan, memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Bagi orang lanjut usia, hal ini sangat penting. Tubuh yang menua tidak lagi mampu mengatur lonjakan gula darah seperti saat muda. Karbohidrat cepat dari nasi putih atau roti tawar sering menyebabkan rasa lelah, kantuk, atau bahkan pusing setelah makan. Ubi jalar, sebaliknya, menjaga kadar gula darah tetap seimbang, sehingga otot dan otak bekerja lebih efisien dan lebih lama. Lebih dari itu, ubi jalar juga mengandung zat antiinflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.
Peradangan kronis adalah penyebab umum dari banyak keluhan yang muncul seiring usia, nyeri sendi, otot kaku, dan bahkan gangguan tidur. Senyawa seperti beta-karoten dalam ubi jalar tidak hanya memberi warna jingga cerah, tetapi juga bertindak sebagai pelindung jaringan tubuh dari kerusakan akibat oksidasi. Ini berarti lebih sedikit nyeri, lebih sedikit kekakuan, dan pemulihan yang lebih cepat setelah aktivitas fisik ringan. Beta-karoten yang terdapat dalam ubi jalar juga diubah tubuh menjadi vitamin A yang sangat penting bagi kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, penglihatan cenderung menurun dan kulit membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dari luka atau iritasi. Vitamin A membantu memperlambat proses ini, menjaga retina tetap tajam, dan memperkuat membran pelindung pada saluran pernapasan serta pencernaan. Dan jangan lupakan peran penting ubi jalar dalam pemulihan otot. Setelah berjalan jauh atau melakukan aktivitas ringan seperti berkebun, otot-otot Anda membutuhkan glikogen, cadangan energi yang disimpan dalam otot. Ubi jalar membantu mengisi kembali glikogen ini tanpa membebani sistem pencernaan. Ia bekerja pelan, lembut, namun efektif. Hasilnya, Anda merasa lebih segar keesokan harinya tanpa rasa nyeri yang berkepanjangan. Menggabungkan semua manfaat ini, jelas bahwa ubi jalar adalah lebih dari sekadar makanan tradisional. Ia adalah makanan penyembuh yang penuh dengan zat berguna, bekerja di berbagai tingkat, dari otot, saraf, hingga kulit dan penglihatan. Setiap potong ubi jalar adalah langkah menuju tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap tantangan usia. Memasukkan ubi jalar ke dalam pola makan harian bukanlah tugas yang sulit. Justru, kesederhanaannya adalah alasan mengapa makanan ini begitu cocok untuk menjadi bagian dari rutinitas kesehatan harian, terutama bagi orang lanjut usia. Tidak perlu teknik memasak rumit atau bahan tambahan mahal. Anda cukup mengukus, memanggang, atau merebus ubi jalar dengan perlahan. Hindari merebus terlalu lama karena bisa menghilangkan sebagian mineral ke dalam air. Jika ingin meningkatkan rasa dan manfaat antiinflamasi, tambahkan sedikit minyak zaitun, sejumput garam laut, dan rempah seperti kunyit serta lada hitam. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga mendukung sendi dan mengurangi peradangan. Ubi jalar juga sangat fleksibel untuk dikombinasikan. Anda bisa menyajikannya bersama alpukat untuk memperkuat efek relaksasi otot, atau menambahkan beberapa potong ikan berlemak seperti salmon untuk membentuk menu yang mendukung regenerasi otot. Bahkan menaburkan biji labu di atas potongan ubi jalar panggang bisa menciptakan makanan ringan sore yang menenangkan dan bernutrisi tinggi. Yang penting bukan hanya bagaimana Anda menyiapkannya, tetapi seberapa sering Anda mengonsumsinya. Konsistensi adalah kunci. Makan ubi jalar 1 kali seminggu tidak akan memberikan perubahan besar. Namun mengonsumsi 3 hingga 4 porsi per minggu akan memberikan tubuh Anda pasokan elektrolit yang stabil, dukungan antiinflamasi yang berkelanjutan, dan cadangan energi yang cukup untuk aktivitas harian. Ini bukan solusi cepat, tetapi investasi jangka panjang untuk kekuatan dan kenyamanan tubuh Anda. Bagi mereka yang mengalami masalah pencernaan seperti sembelit atau perut kembung, ubi jalar juga berperan sebagai penyelamat. Serat alaminya bertindak seperti sapu lembut yang membersihkan usus dan memberi makan bakteri baik dalam saluran pencernaan. Dengan begitu, Anda tidak hanya mencegah kram otot, tetapi juga memperbaiki ritme harian tubuh secara menyeluruh. Jadi, jangan anggap remeh makanan sederhana ini. Dalam setiap gigitannya, ubi jalar membawa kekuatan ribuan tahun alam yang bekerja selaras dengan tubuh Anda. Bukan dalam bentuk pil, bukan dalam bentuk suplemen sintetis, tetapi sebagai bagian dari makanan sehari-hari yang penuh perhatian. Dan ketika Anda makan dengan niat untuk menyembuhkan,
tubuh Anda akan merespon dengan otot yang lebih rileks, langkah yang lebih ringan, dan hari-hari yang lebih tenang. Dalam dunia makanan sehat, biji labu mungkin terlihat kecil dan sederhana. Namun di balik ukurannya yang mungil, biji ini menyimpan kekuatan besar, terutama bagi tubuh yang sudah menua. Untuk Anda yang sering merasakan kram kaki di malam hari, otot yang tegang tanpa sebab, atau gangguan tidur yang membuat istirahat terasa tidak utuh, biji labu bisa menjadi penyelamat alami yang selama ini diabaikan. Salah satu kandungan utama dalam biji labu adalah magnesium. Mineral ini berperan dalam lebih dari 300 proses biokimia di dalam tubuh. Di antara fungsi terpentingnya adalah mendukung kontraksi dan relaksasi otot, menjaga irama jantung tetap stabil, dan membantu sistem saraf agar tetap tenang. Banyak orang lanjut usia mengalami kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Stres, obat-obatan tertentu, konsumsi kafein, dan pola makan rendah nutrisi membuat cadangan magnesium menurun perlahan. Akibatnya, tubuh mulai mengirimkan sinyal. Anda merasakan getaran aneh di kaki saat beristirahat, kram datang tiba-tiba saat tidur, atau otot-otot terasa keras seperti batu. Semua ini bukan sekadar masalah otot, tetapi pesan dari sistem saraf yang kekurangan bahan bakar. Disinilah biji labu memberikan solusi yang efektif dan alami. Hanya dengan satu genggam kecil, sekitar 30 gram, Anda bisa mendapatkan hingga 40% dari kebutuhan magnesium harian. Dan karena mineral ini berasal dari makanan utuh, tubuh Anda tahu persis bagaimana cara menyerap dan menggunakannya. Biji labu bukan hanya tentang magnesium, mereka juga mengandung zinc, yang penting untuk memperbaiki jaringan saraf dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Zinc menjadi semakin sulit diserap seiring bertambahnya usia, namun tetap krusial untuk menjaga keseimbangan hormon dan menghindari rasa lelah yang tidak wajar. Selain itu, biji labu diperkaya dengan vitamin E dan senyawa antioksidan lain yang membantu meredakan stres oksidatif. Penyebab utama dari otot kaku, sendi nyeri, dan pemulihan tubuh yang lambat. Dengan kata lain, biji labu adalah mineral alami dalam bentuk yang paling mudah dimanfaatkan tubuh. Mereka tidak memerlukan proses rumit, tidak menimbulkan efek samping, dan bisa dikonsumsi kapan saja. Sebuah tambahan kecil dalam pola makan harian yang bisa menghasilkan perubahan besar dalam kualitas hidup Anda. Salah satu manfaat tersembunyi, namun sangat penting dari biji labu adalah kemampuannya untuk membantu tubuh beristirahat dengan lebih baik. Banyak orang lanjut usia mengalami kesulitan tidur yang bukan disebabkan oleh insomnia kronis, tetapi karena sistem saraf mereka tidak pernah benar-benar tenang. Mereka sering terbangun di tengah malam, merasa gelisah, atau mengalami kram tiba-tiba yang mengganggu istirahat. Semua ini seringkali berakar pada kekurangan magnesium, dan biji labu memberikan solusi yang tepat. Magnesium berperan langsung dalam produksi melatonin, hormon alami yang mengatur siklus tidur Anda. Saat kadar magnesium cukup, sistem saraf menjadi lebih tenang, otot-otot bisa rileks, dan tubuh lebih mudah masuk ke dalam fase tidur yang dalam dan memulihkan. Banyak orang yang menambahkan biji labu ke dalam pola makan mereka melaporkan bahwa mereka tidur lebih nyenyak, lebih jarang terbangun, dan merasakan energi yang lebih stabil keesokan harinya. Lebih dari sekadar membantu tidur, biji labu juga mendukung fungsi otak dan sistem saraf secara keseluruhan. Kandungan antioksidan seperti vitamin E dan lignan di dalamnya membantu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif. Ini sangat penting bagi lansia, karena stres oksidatif dapat menyebabkan otak menjadi lebih lambat, memori menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Dengan mengonsumsi biji labu secara teratur, Anda memberikan perlindungan tambahan bagi otak Anda, menjaga pikiran tetap jernih dan gerakan tetap terkoordinasi. Selain itu, zinc yang terdapat dalam biji labu membantu menjaga keseimbangan hormon dan mempercepat pemulihan tubuh.
Bagi mereka yang merasa tubuh lelah, tetapi pikiran tetap aktif saat malam hari, zinc membantu menenangkan pikiran yang gelisah dan memberikan rasa stabil secara emosional. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga ketenangan batin. Biji labu bekerja diam-diam, tanpa rasa mencolok atau pengolahan rumit, tapi dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari tidur malam yang lebih pulas, suasana hati yang lebih stabil, hingga otot yang tidak lagi mudah kaget oleh kram. Semuanya berawal dari satu langkah kecil. Menambahkan biji sederhana ini ke dalam rutinitas harian Anda. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari biji labu adalah dengan menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Anda tidak perlu memasaknya, tidak perlu menyiapkan resep khusus. Cukup sediakan satu wadah kecil berisi biji labu mentah tanpa garam dan tanpa tambahan minyak. Letakkan di meja makan, di dapur, atau di dekat tempat Anda biasa duduk santai. 1 genggam kecil setiap hari, sekitar 1 ons atau 30 gram, sudah cukup untuk memberikan tubuh Anda asupan magnesium yang dibutuhkannya. Biji labu sangat fleksibel untuk dikombinasikan. Anda bisa menaburkannya di atas oatmeal saat sarapan, mencampurkannya ke dalam yogurt, menambahkannya ke dalam salad sebagai tambahan kerenyahan, atau mencampurnya ke dalam smoothie hijau bersama alpukat dan bayam. Bahkan dimakan langsung sebagai camilan sore hari saat energi mulai menurun pun sangat bermanfaat. Dan untuk efek yang lebih seimbang, cobalah memadukannya dengan sepotong kecil buah seperti pisang matang atau beberapa potong coklat hitam tanpa gula. Keduanya juga kaya magnesium dan membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Hal terpenting bukanlah jumlah besar dalam satu waktu, melainkan frekuensi. 1 genggam besar sekali seminggu tidak akan cukup untuk memperbaiki kekurangan mineral kronis. Namun 1 genggam kecil setiap hari akan secara perlahan membangun kembali fondasi tubuh Anda. Saraf menjadi lebih tenang, otot tidak mudah kejang, tidur menjadi lebih dalam, dan perasaan keseluruhan tubuh menjadi lebih ringan. Penting juga untuk memilih biji labu dalam bentuk paling murni. Hindari versi yang sudah dipanggang dengan minyak tambahan, garam berlebih, atau bumbu-bumbu instan yang bisa menambah beban bagi sistem pencernaan dan memperburuk peradangan. Pilih biji labu mentah atau yang dipanggang kering tanpa tambahan apapun. Ingatlah bahwa dalam dunia pemulihan alami, konsistensi adalah rahasia utama. Anda tidak perlu berubah drastis. Cukup tambahkan sedikit biji setiap hari dan biarkan tubuh bekerja dengan ritme alaminya. Perlahan tapi pasti, Anda akan menyadari bahwa tubuh Anda mulai merespons, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hari dengan rasa percaya diri baru. Ketika membicarakan makanan untuk kesehatan tulang, otot, dan saraf, susu dan yogurt adalah 2 nama yang tidak bisa dilewatkan. Bagi orang lanjut usia, produk susu bukan hanya sekadar minuman atau camilan. Mereka adalah sumber kalsium alami yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kekuatan otot, kestabilan saraf, dan ritme jantung yang teratur. Terutama jika Anda mengalami kram di malam hari, kaki yang sering menegang, atau perasaan tidak nyaman setelah beraktivitas ringan, maka kalsium dan magnesium dari susu bisa menjadi solusi yang lembut namun efektif. Kalsium adalah mineral yang sangat penting untuk kontraksi otot. Tanpa cukup kalsium, otot tidak akan mampu merespons sinyal dari saraf secara optimal. Akibatnya, Anda bisa merasakan otot yang kaku, berkedut, atau bahkan tiba-tiba menegang tanpa alasan. Susu dan yogurt menyediakan kalsium dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Berbeda dengan suplemen dalam bentuk pil yang kadang sulit dicerna, kalsium dari susu langsung digunakan untuk memperkuat tulang dan otot secara bersamaan. Namun bukan hanya kalsium yang penting di sini. Produk susu juga mengandung magnesium, mineral yang berfungsi sebagai pelengkap kalsium. Jika kalsium bertugas untuk mengaktifkan otot, maka magnesium bertugas untuk merilekskannya.
Kedua mineral ini bekerja beriringan. Dan ketika keduanya tersedia dalam jumlah cukup, hasilnya adalah keseimbangan otot yang lebih stabil, tidur yang lebih nyenyak, dan pengurangan risiko kram secara signifikan. Protein dalam susu juga memainkan peran penting, terutama pada usia lanjut. Setelah usia 50 tahun, tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami. Ini membuat otot lebih lemah dan mudah lelah. Protein dari susu, terutama kasein dan whey, membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak, mendukung pemulihan setelah aktivitas, dan menjaga kekuatan otot tetap stabil meskipun aktivitas fisik berkurang. Menjadikan susu atau yogurt sebagai bagian dari rutinitas harian bukan hanya soal menambah asupan gizi. Ini adalah bentuk perawatan otot dan tulang yang mudah, terjangkau, dan sangat relevan dengan kebutuhan tubuh yang menua. Satu gelas susu atau satu porsi yogurt tanpa pemanis setiap hari bisa menjadi pondasi baru bagi tubuh yang lebih kuat dan bebas kram. Selain sebagai sumber kalsium dan magnesium, susu dan yogurt juga memiliki manfaat yang mendalam untuk kualitas tidur dan kestabilan emosi, dua hal yang sering terganggu seiring bertambahnya usia. Banyak orang lanjut usia merasa kesulitan tidur nyenyak, bangun tengah malam, atau merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Padahal, makanan yang Anda konsumsi, terutama di malam hari, sangat memengaruhi ketenangan pikiran dan kualitas tidur. Susu secara alami mengandung asam amino bernama triptofan. Zat ini membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, dua hormon yang mengatur suasana hati dan siklus tidur. Serotonin membantu Anda merasa lebih tenang dan bahagia, sementara melatonin membantu tubuh masuk ke dalam fase tidur yang lebih dalam dan menyegarkan. Maka tidak mengherankan jika segelas susu hangat sebelum tidur sering dianggap sebagai solusi tradisional untuk membantu tidur lebih cepat dan nyenyak. Yogurt juga mengandung manfaat serupa, ditambah dengan probiotik alami yang mendukung kesehatan saluran pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat berdampak langsung pada kestabilan hormon dan respons stres tubuh. Ketika pencernaan lancar, penyerapan mineral seperti magnesium dan kalsium juga menjadi lebih efisien. Hal ini membantu tubuh untuk tetap tenang, tidak mudah tegang, dan lebih cepat pulih setelah hari yang melelahkan. Keseimbangan nutrisi dalam susu dan yogurt juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium yang terkandung di dalamnya berfungsi melenturkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah lebih lancar dan jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Ini sangat penting bagi lansia, di mana tekanan darah yang fluktuatif bisa menyebabkan rasa pusing, kelelahan, dan gangguan keseimbangan tubuh. Dengan mengonsumsi satu gelas susu tanpa pemanis atau satu porsi yogurt tawar setiap hari, Anda tidak hanya merawat tulang dan otot, tetapi juga memberikan dukungan pada sistem saraf, suasana hati, dan tidur yang lebih berkualitas. Rutinitas sederhana ini bisa menjadi bagian dari ritual malam yang menenangkan. Sinyal kepada tubuh bahwa saatnya istirahat, memperbaiki diri, dan siap menyambut hari esok dengan kekuatan baru. Menjadikan susu dan yogurt sebagai bagian dari pola makan harian tidaklah sulit. Justru, inilah salah satu langkah termudah dan paling nyaman yang bisa Anda ambil untuk memperkuat tubuh dan mencegah kram secara alami. Anda tidak perlu mengubah seluruh menu makanan. Cukup tambahkan satu gelas susu tanpa gula pada pagi hari atau malam sebelum tidur, atau satu porsi yogurt tawar setelah makan siang sebagai pencuci mulut yang menyehatkan. Jika Anda ingin memaksimalkan manfaatnya, Anda bisa mencampurkan yogurt dengan potongan buah segar seperti pisang, apel, atau mangga. Tambahan biji labu, kacang almond, atau sedikit madu murni juga bisa memberikan lapisan nutrisi tambahan yang mendukung sistem kekebalan dan memperpanjang rasa kenyang. Hindari yogurt dengan tambahan gula berlebih atau pemanis buatan karena bisa mengganggu keseimbangan gula darah dan mengurangi efek baik probiotiknya. Untuk susu, pilihlah jenis rendah lemak atau bebas lemak jika Anda memiliki masalah kolesterol. Jika Anda tidak mengonsumsi produk hewani,
Susu nabati seperti susu almond atau susu oat yang diperkaya kalsium dan magnesium bisa menjadi alternatif yang baik. Namun pastikan memilih versi tanpa tambahan gula dan dengan label fortified agar manfaatnya tetap sebanding. Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Anda tidak perlu menunggu gejala kram datang untuk mulai minum susu atau makan yogurt. Jadikan ini bagian dari rutinitas harian Anda, seperti menyikat gigi atau berjalan pagi. Semakin rutin Anda memberinya pada tubuh, semakin besar tubuh Anda akan merespons. Anda akan merasakan otot yang lebih lentur, tidur yang lebih nyenyak, dan hari-hari yang tidak lagi terganggu oleh rasa nyeri atau kekakuan. Kadang-kadang, penyembuhan datang bukan dari sesuatu yang besar atau drastis. Ia datang dari tindakan kecil yang dilakukan dengan niat besar. Dengan segelas susu atau sesendok yogurt setiap hari, Anda sedang mengatakan kepada tubuh, "Saya memilih untuk merawatmu." Dan dalam jangka panjang, keputusan kecil seperti ini yang akan membentuk tubuh yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bebas bergerak. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel bukan hanya pilihan makan malam yang lezat. Mereka adalah sumber gizi luar biasa, terutama bagi Anda yang berusia lanjut dan ingin menjaga tubuh tetap kuat serta bebas dari rasa nyeri yang mengganggu. Di dalam setiap potongan ikan ini terkandung asam lemak omega 3 yang sangat berperan dalam mengurangi peradangan, memperbaiki aliran darah, dan mendukung kesehatan sendi serta otot. Omega 3 terdiri dari dua jenis utama, EPA dan DHA. Keduanya membantu menenangkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada pembuluh darah, jaringan otot, dan persendian. Pada usia lanjut, peradangan kronis sering menjadi penyebab tersembunyi dari berbagai keluhan seperti nyeri sendi, otot kaku, hingga kram yang datang tiba-tiba. Dengan mengonsumsi ikan berlemak secara rutin, Anda memberikan tubuh alat alami untuk melawan peradangan ini dari dalam. Tidak hanya itu, omega 3 juga mendukung kelancaran sirkulasi darah. Darah yang mengalir dengan lancar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot di kaki yang sering menjadi lokasi kram malam hari. Ketika pembuluh darah bersih dan elastis, risiko kekakuan otot menurun dan pemulihan setelah aktivitas fisik menjadi lebih cepat. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang rajin makan ikan melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan saat berjalan dan jarang mengalami kaki terasa berat di pagi hari. Ikan berlemak juga kaya akan protein berkualitas tinggi. Protein ini sangat penting untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak, terutama setelah aktivitas fisik ringan seperti naik tangga atau berjalan jauh. Seiring bertambahnya usia, tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami. Asupan protein yang cukup dari ikan membantu memperlambat proses ini, menjaga kekuatan tubuh, dan mencegah kelelahan otot yang muncul tanpa sebab. Dengan semua manfaat ini, ikan berlemak bisa dianggap sebagai makanan pemulih yang menyeluruh. Ia bekerja tidak hanya pada satu sistem, tetapi pada banyak sistem tubuh sekaligus: otot, saraf, sirkulasi, dan sendi. Dan yang paling istimewa, ia melakukannya tanpa efek samping, tanpa pengawet, dan dalam bentuk yang mudah dikenali, serta diserap tubuh. Manfaat ikan berlemak tidak berhenti hanya pada otot dan sendi. Di balik rasa gurihnya, ikan seperti salmon, sarden, dan makarel menyimpan nutrisi yang sangat penting bagi otak dan keseimbangan hormon tubuh, terutama pada usia lanjut. Salah satu yang paling berpengaruh adalah asam lemak omega 3 jenis DHA yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi di jaringan otak. DHA membantu menjaga kelenturan sel otak, memperkuat komunikasi antar saraf, dan memperlambat penurunan kognitif yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Bagi banyak orang lanjut usia, salah satu tantangan besar adalah kabut pikiran atau mudah lupa. Pikiran terasa berat, fokus mudah teralihkan, dan terkadang muncul perasaan cemas atau mudah tersinggung. Ikan berlemak membantu meredakan semua itu secara alami.
Omega 3 telah terbukti secara ilmiah dapat menstabilkan suasana hati, mengurangi gejala depresi ringan, dan mendukung keseimbangan hormon yang memengaruhi perasaan. Dengan kata lain, ikan berlemak tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga membantu menjaga ketenangan pikiran. Selain itu, ikan berlemak juga mengandung vitamin D dalam jumlah yang cukup tinggi, vitamin yang berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dan memperkuat tulang. Di banyak negara, terutama yang memiliki musim dingin panjang, kekurangan vitamin D pada lansia sangat umum dan sering menyebabkan kelelahan kronis, nyeri otot, serta penurunan daya tahan tubuh. Mengonsumsi ikan berlemak secara teratur adalah cara alami untuk menjaga kadar vitamin D tetap stabil tanpa perlu bergantung pada suplemen tambahan. Ikan seperti sarden juga mengandung kalsium tinggi karena biasanya dikonsumsi bersama tulangnya yang lunak. Ini menjadikannya pilihan gizi lengkap yang tidak hanya menyuplai omega 3 dan protein, tetapi juga memperkuat tulang secara langsung. Kombinasi ini sangat penting untuk mencegah risiko jatuh, menjaga postur tubuh tetap tegak, dan memastikan bahwa setiap langkah kaki memiliki pondasi yang kokoh. Dengan mengonsumsi 2 hingga 3 porsi ikan berlemak setiap minggu, Anda sedang membangun tubuh dan pikiran yang lebih stabil. Ini bukan sekadar perubahan pola makan, tetapi pergeseran besar dalam cara Anda merawat tubuh. Dengan setiap suapan ikan, Anda memberi diri Anda sendiri lebih dari sekadar nutrisi. Anda memberi ketenangan, ketahanan, dan kemampuan untuk tetap aktif tanpa rasa lelah yang berkepanjangan. Menjadikan ikan berlemak sebagai bagian dari pola makan harian tidak harus merepotkan. Faktanya, dengan beberapa penyesuaian kecil, Anda bisa menikmati manfaat luar biasa dari makanan ini tanpa harus mengubah total kebiasaan di dapur. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah frekuensi. Idealnya, Anda mengonsumsi ikan berlemak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Setiap porsi tidak perlu besar. Sekitar 80 hingga 100 gram sudah cukup untuk memberikan asupan omega 3, protein, dan vitamin yang dibutuhkan tubuh Anda. Cara memasak juga sangat penting. Untuk menjaga kandungan nutrisinya, sebaiknya ikan dimasak dengan cara dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun. Hindari menggoreng dengan minyak berulang, karena panas tinggi dapat merusak lemak sehat yang ada di dalam ikan. Anda juga bisa mencampur ikan panggang ke dalam salad, membuat sup ikan ringan dengan sayuran hijau, atau menyajikannya dengan ubi jalar sebagai menu makan malam pemulih yang lengkap. Jika Anda mencari solusi praktis, sarden dalam kaleng juga bisa menjadi alternatif yang sangat baik. Asalkan memilih yang dikemas dalam air atau minyak zaitun, tanpa tambahan saus tinggi gula atau garam. Sarden memiliki keunggulan karena tulangnya lunak dan dapat dimakan, sehingga menyediakan tambahan kalsium yang sangat dibutuhkan untuk tulang dan sendi. Sajikan dengan nasi merah, roti gandum, atau bahkan potongan alpukat untuk menyeimbangkan asupan lemak sehat dan serat. Ingatlah bahwa tubuh Anda merespons kebiasaan, bukan kejutan sesaat. Makan ikan 1 kali dalam sebulan tidak akan memberikan dampak besar, namun menjadikannya bagian dari pola makan mingguan akan menciptakan dasar yang kuat bagi kesehatan otot, sendi, jantung, dan pikiran. Setiap kali Anda memilih ikan berlemak dibanding makanan cepat saji, Anda sedang memilih perbaikan, bukan pelarian sementara. Dan mungkin yang paling penting dari semuanya, nikmati prosesnya. Jadikan momen makan ikan sebagai bagian dari rutinitas menyenangkan, bukan kewajiban. Saat tubuh merasa dirawat, ia akan memberi balasan. Dengan otot yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan hari-hari yang bebas dari ketegangan dan rasa nyeri. Tubuh manusia adalah sistem yang bekerja berdasarkan ritme, seperti matahari yang terbit dan tenggelam, jantung yang berdetak, dan napas yang berulang. Tubuh membutuhkan pola yang konsisten untuk berfungsi optimal. Ketika pola makan tidak menentu, tubuh kehilangan arah. Ia tidak tahu kapan harus menyerap, kapan harus memperbaiki,
dan kapan harus beristirahat. Inilah mengapa pola makan yang teratur dan konsisten jauh lebih penting daripada apapun yang dikonsumsi secara acak, meskipun sehat. Bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan mendadak. Saraf menjadi lebih sensitif, otot membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih, dan sistem pencernaan tidak lagi sekuat sebelumnya. Itulah sebabnya, menjaga waktu makan yang teratur, komposisi makanan yang seimbang, dan menghindari jeda makan yang terlalu panjang menjadi kunci pemulihan dan pencegahan yang sebenarnya. Makan pagi sebaiknya tidak dilewatkan. Ini bukan hanya soal energi, tetapi tentang memberi sinyal pada tubuh bahwa hari dimulai dan proses metabolisme akan segera berlangsung. Sarapan dengan kombinasi karbohidrat kompleks seperti ubi jalar, protein seperti yogurt tanpa pemanis, dan lemak sehat dari alpukat atau biji labu akan menciptakan keseimbangan energi yang bertahan lama. Ini membantu mencegah rasa lemas, iritasi ringan, dan fluktuasi gula darah yang menjadi pemicu kram pada malam hari. Makan siang adalah waktu terbaik untuk konsumsi protein utama seperti ikan berlemak. Ini adalah saat di mana tubuh masih cukup aktif untuk mencerna dengan efisien dan menyerap nutrisi maksimal. Sedangkan makan malam sebaiknya lebih ringan, tetapi tetap bergizi. 1 gelas susu hangat dan seporsi kecil karbohidrat kompleks akan membantu tubuh tenang dan siap memasuki fase tidur yang restoratif. Dengan menjaga ritme ini setiap hari, Anda sedang membangun sistem di dalam tubuh yang bisa bekerja dengan lebih tenang dan efektif. Anda tidak lagi memberi kejutan pada sistem saraf, tidak membebani pencernaan secara tiba-tiba, dan tidak membiarkan otot bekerja tanpa bahan bakar yang cukup. Pola makan bukan tentang diet ketat atau pantangan keras. Pola makan yang benar adalah tentang mengenali sinyal tubuh, memberi apa yang dibutuhkan secara konsisten, dan menghargai proses penyembuhan yang berjalan perlahan, tapi pasti. Dalam ritme kecil harian, tersembunyi kekuatan besar yang bisa mengubah cara Anda merasa, bergerak, dan menikmati hidup di usia emas. Selain pola makan yang seimbang, 2 unsur lain yang sering diabaikan, tetapi sangat penting bagi kesehatan lansia, adalah hidrasi dan serat. Banyak orang menganggap minum air hanya penting saat haus. Padahal, rasa haus pada lansia seringkali datang terlambat. Artinya, ketika Anda merasa haus, tubuh mungkin sudah dalam keadaan dehidrasi ringan. Dan dehidrasi adalah salah satu pemicu utama dari kram otot, kelelahan, dan gangguan konsentrasi. Air membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Setiap sel membutuhkan air untuk membawa nutrisi masuk dan membuang limbah keluar. Jika asupan cairan tidak mencukupi, magnesium, kalium, dan kalsium yang Anda konsumsi tidak bisa bekerja secara maksimal. Inilah sebabnya, mengapa meskipun Anda sudah makan makanan kaya mineral, tetap bisa mengalami kram jika tidak diimbangi dengan cukup air. Untuk itu, pastikan minum air putih secara berkala sepanjang hari, bahkan ketika tidak merasa haus. Air hangat atau air infus dengan irisan lemon, mentimun, atau daun mint bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dan menyehatkan. Serat pun memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan tubuh. Selain membantu melancarkan pencernaan, serat juga memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ini menjaga kadar gula tetap stabil, menghindari lonjakan mendadak yang bisa mengganggu energi dan suasana hati. Serat juga memberi makanan bagi bakteri baik di usus yang membantu memproduksi senyawa penting bagi sistem kekebalan dan keseimbangan hormon. Sumber serat terbaik bisa ditemukan dalam makanan yang telah dibahas sebelumnya. Ubi jalar, alpukat, biji labu, dan bahkan yogurt dengan tambahan buah segar. Kombinasi ini tidak hanya memberi rasa kenyang yang tahan lama, tetapi juga membuat usus bekerja lebih efisien. Dan ketika pencernaan sehat, seluruh tubuh pun akan merespons lebih baik. Dari pikiran yang lebih jernih, otot yang lebih rileks, hingga tidur yang lebih nyenyak. Kesehatan tidak selalu datang dari langkah besar. Seringkali, ia berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang.
minum cukup air, makan makanan berserat, menjaga perut tetap nyaman. Semua ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya menyentuh seluruh sistem tubuh. Dalam diam, tubuh membalas perhatian Anda dengan rasa ringan, tenang, dan stabil. Yang dulu mungkin terasa jauh, kini bisa kembali menjadi bagian dari keseharian. Dalam dunia modern yang serba cepat, mudah sekali terjebak pada solusi instan. Saat tubuh terasa lelah atau sering mengalami kram, banyak orang langsung mencari suplemen berbentuk pil atau serbuk. Tidak salah jika digunakan dengan benar, tetapi penting untuk disadari bahwa tubuh manusia lebih menyukai sesuatu yang dikenalnya. Makanan utuh yang tumbuh dari alam, bukan zat buatan dalam kemasan. Suplemen memang praktis, tetapi tidak selalu diserap tubuh dengan baik. Banyak tablet magnesium atau kalsium yang justru berakhir di saluran pencernaan tanpa sempat digunakan. Bahkan, beberapa suplemen bisa menimbulkan efek samping seperti sakit perut, sembelit, atau gangguan penyerapan mineral lain. Berbeda halnya dengan makanan utuh seperti biji labu, ubi jalar, ikan berlemak, atau yogurt. Setiap gigitannya mengandung bukan hanya satu nutrisi, tetapi kombinasi kompleks yang saling melengkapi, seperti magnesium yang datang bersama serat, lemak sehat yang membantu penyerapan vitamin, atau protein yang dibarengi enzim alami untuk mencerna. Lebih dari sekadar nilai gizi, makanan utuh juga membawa pesan kepada tubuh. Ia mengingatkan kita untuk melambat, menikmati proses makan, dan memberi waktu tubuh untuk menyerap dengan tenang. Makan bukan hanya untuk kenyang. Ia adalah bentuk komunikasi antara pikiran dan tubuh. Saat Anda memilih makanan dengan niat untuk menyembuhkan, tubuh merespons dengan rasa tenang dan rasa terhubung. Maka dari itu, alih-alih mengejar solusi cepat dari suplemen, cobalah membangun kebiasaan makan yang sadar. Pahami apa yang masuk ke tubuh Anda. Rasakan efeknya. Dengarkan sinyal yang diberikan tubuh setelah makan. Jika tubuh terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan tidak lagi terganggu oleh kram, itu adalah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat. Makanan bukan obat yang diminum saat sakit datang. Ia adalah perisai yang digunakan setiap hari, perlahan-lahan membangun kekuatan dari dalam. Dan jika dipilih dengan tepat, serta dikonsumsi secara konsisten, makanan bisa menjadi bentuk penyembuhan yang paling aman, paling alami, dan paling terjangkau. Bukan dari apotek, tapi dari meja makan Anda sendiri. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah rumah tua yang telah menemani Anda selama puluhan tahun. Ia telah membawa Anda melalui ribuan langkah, menaiki tangga, berjalan di pasar, menjemput cucu, duduk di bangku taman. Setiap bagian tubuh, dari tulang, otot, hingga saraf, telah bekerja keras tanpa banyak keluhan. Namun seiring waktu, layaknya rumah tua, tubuh mulai memberi sinyal bahwa ia butuh perhatian. Retakan kecil di tembok, bunyi dari lantai kayu, atau engsel pintu yang berderit, itulah kram, rasa lelah, dan ketegangan yang Anda rasakan sekarang. Banyak orang mengira bahwa nyeri adalah tanda kelemahan. Padahal, nyeri adalah bentuk komunikasi tertua dari tubuh. Ia tidak berteriak tanpa alasan. Ia tidak memunculkan rasa tidak nyaman hanya untuk mengganggu Anda. Ia sedang berkata, "Aku butuh istirahat," atau "Aku butuh makanan yang lebih baik." Sayangnya, kita seringkali membungkam suara itu dengan salep, obat penghilang nyeri, atau hanya mengabaikannya. Kita menyalahkan usia, seakan-akan rasa sakit adalah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Tapi mari berhenti sejenak dan bayangkan, bagaimana jika tubuh Anda bukan sedang menyerah, melainkan sedang meminta bantuan? Bagaimana jika kram di tengah malam bukan sekadar gangguan, tetapi sinyal bahwa ada sesuatu yang hilang? Mungkin mineral, mungkin hidrasi, atau mungkin hanya sebuah jeda untuk istirahat yang cukup. Kekuatan sejati tidak datang dari menahan sakit,
Ia datang dari keberanian untuk mendengarkan, dari kesediaan untuk bertanya pada tubuh apa yang kamu butuhkan, dan lebih penting lagi, dari keputusan untuk menjawab pertanyaan itu dengan tindakan nyata, dengan makanan yang bergizi, dengan pola hidup yang penuh perhatian, dengan cinta kepada diri sendiri yang tidak ditunda. Tubuh Anda bukan musuh. Ia adalah sahabat setia yang telah menemani Anda sejak hari pertama. Dan sekarang ia hanya ingin Anda memperhatikannya, seperti dulu ia memperhatikan Anda. Setiap rasa sakit adalah pesan. Dan setiap pesan yang dijawab dengan kasih akan membawa Anda lebih dekat kepada tubuh yang damai, kuat, dan kembali setia menjalani hari-hari tanpa rasa takut. Kaki bukan sekadar alat untuk berjalan. Kaki adalah simbol dari kebebasan. Ia membawa Anda ke pasar setiap pagi, ke tempat ibadah pada hari libur, ke rumah anak cucu untuk merayakan kebersamaan. Kaki adalah fondasi dari semua aktivitas sederhana yang membuat hidup terasa utuh. Tapi ketika kaki mulai terasa nyeri, kram datang tanpa peringatan, dan setiap langkah menjadi perjuangan, bukan hanya tubuh yang terdampak, tetapi juga rasa percaya diri dan semangat hidup Anda. Banyak orang menunggu terlalu lama untuk bertindak. Mereka menunda hingga tubuh benar-benar lemah. Mereka baru memperhatikan setelah jatuh, setelah harus menggunakan alat bantu jalan, atau setelah tidak bisa tidur semalaman karena kaki terus menegang. Namun Anda tidak perlu menunggu sampai sejauh itu. Tubuh memberi sinyal lebih awal, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Dan ketika Anda memahami sinyal itu, Anda mendapatkan kesempatan untuk berubah, untuk mengambil alih kendali, untuk memilih perawatan, bukan penyesalan. Penting untuk diingat, Anda masih punya kuasa. Anda masih bisa memilih makanan yang menyembuhkan, bukan yang menyakiti. Anda masih bisa menyusun rutinitas kecil yang membawa hasil besar. Setengah alpukat, segelas susu, semangkuk ubi jalar, atau segenggam biji labu bukanlah hal besar. Tapi bila dikonsumsi dengan penuh kesadaran dan cinta kepada tubuh sendiri, mereka menjadi langkah awal menuju kebebasan yang baru. Karena saat kaki Anda kuat, hidup Anda pun menjadi lebih luas. Anda bisa bangun pagi tanpa takut jatuh. Anda bisa berjalan tanpa bantuan. Anda bisa berkebun beribadah dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh rasa sakit. Itulah kebebasan sejati. Bukan tentang kecepatan atau jarak tempuh, tapi tentang kemampuan untuk bergerak tanpa rasa takut. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Saya akan merawat tubuh saya mulai hari ini. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda peduli. Bukan karena Anda menyerah, tapi karena Anda masih ingin hidup dengan utuh, dengan semangat, dan dengan langkah yang yakin. Kaki Anda adalah kunci menuju itu semua. Jaga mereka, dengarkan mereka, dan beri mereka apa yang mereka butuhkan agar bisa terus membawa Anda kemanapun hati Anda ingin pergi. Setelah menelusuri setiap bagian dari perjalanan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, memperkuat diri, dan kembali seimbang selama Anda memberinya kesempatan. Dan kesempatan itu datang dari 5 makanan alami yang telah kita bahas. Alpukat, ubi jalar, biji labu, susu atau yogurt, dan ikan berlemak. Kelima makanan ini bukan hanya kaya nutrisi, tetapi juga bekerja saling melengkapi untuk mendukung otot, saraf, sendi, dan sistem pencernaan. Semua komponen penting dalam menjaga kesehatan lansia. Alpukat membantu menenangkan sistem saraf dan menjaga kadar elektrolit. Ubi jalar memberikan energi berkelanjutan dan memperbaiki kualitas otot. Biji labu kaya akan magnesium untuk relaksasi otot dan kualitas tidur. Susu dan yogurt menambah fondasi kalsium dan protein yang memperkuat tulang dan membantu tidur lebih dalam.
Sementara itu, ikan berlemak menghadirkan omega-3 untuk mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi otak, dan memperbaiki sirkulasi darah. Kombinasi makanan ini membentuk sebuah sistem pemulihan alami yang bekerja dari dalam. Tidak ada satupun dari mereka yang berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi, membentuk sinergi yang mendalam untuk menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting, mereka mudah diakses, mudah disiapkan, dan bisa menjadi bagian dari pola makan rutin Anda tanpa harus mengubah semuanya secara drastis. Dalam konteks kesehatan lansia, langkah kecil seperti menambahkan setengah buah alpukat ke dalam sarapan atau memilih ikan panggang sebagai makan malam bisa memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Ini bukan sekadar soal menghindari rasa sakit atau memperpanjang usia, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup. Menjadikan setiap hari lebih nyaman, lebih ringan, dan lebih aktif. Membangun rutinitas makan yang penuh perhatian. Seperti ini adalah bentuk investasi nyata dalam kesehatan lansia yang berkelanjutan. Bukan dari suplemen buatan atau solusi instan, melainkan dari makanan alami yang telah digunakan oleh generasi sebelumnya, dan kini hadir kembali sebagai jawaban sederhana namun efektif. Setiap orang memiliki kisahnya sendiri tentang tubuh mereka. Mungkin Anda pernah terbangun dengan kaki yang menegang, begitu kuat hingga tidak bisa berdiri. Atau mungkin Anda pernah merasa takut untuk berjalan jauh karena kaki terasa lemah dan nyeri tak menentu. Ini adalah cerita yang banyak orang tua alami, tetapi terlalu sedikit yang membagikannya, apalagi mencari solusi yang alami dan berkelanjutan. Kini, setelah mengetahui 5 makanan yang bisa membantu menghentikan kram, memperkuat otot, dan menenangkan sistem saraf, inilah saatnya untuk mengambil tindakan nyata. Anda tidak perlu menunggu kondisi memburuk. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Pilih 1 dari 5 makanan tersebut dan jadikan bagian dari rutinitas harian Anda. Mungkin alpukat untuk sarapan, atau yogurt dan biji labu sebagai camilan sore. Setiap keputusan kecil ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Dan jangan simpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Jika Anda memiliki teman, saudara, atau tetangga yang juga sering mengalami kram, kesulitan tidur, atau kelelahan otot, bagikanlah informasi ini kepada mereka. Ceritakan pengalaman Anda. Ceritakan bahwa kesehatan tidak hanya datang dari obat, tetapi juga dari makanan sehari-hari yang sederhana, namun bergizi. Dengan begitu, Anda tidak hanya memperkuat tubuh sendiri, tetapi juga ikut menyebarkan harapan kepada orang lain. Penting untuk diingat bahwa kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Saat satu orang menemukan solusi dan membagikannya, komunitas pun menjadi lebih kuat. Dengan saling mendukung, saling berbagi resep, dan saling mengingatkan untuk makan sehat, kita bisa membangun lingkungan yang lebih peduli dan lebih sadar akan pentingnya perawatan tubuh secara alami. Jangan menunggu hingga kaki tidak bisa lagi menopang langkah. Jangan menunggu hingga rasa nyeri menguasai malam-malam Anda. Mulailah hari ini dari dapur Anda sendiri. Dan bila Anda sudah merasakan perubahan, betis yang tidak lagi tegang, tidur yang lebih tenang, atau energi yang perlahan kembali, bagikan cerita itu. Karena setiap kisah penyembuhan adalah inspirasi bagi orang lain untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin. Di usia ini, kita tidak lagi mengejar kecepatan, tidak lagi berusaha mengalahkan waktu. Yang kita kejar adalah kualitas. Kualitas untuk bisa berdiri dengan tegak, berjalan tanpa ragu, dan menikmati setiap pagi tanpa rasa sakit yang menghantui. Dan semua itu tidak datang dari keajaiban instan. Ia datang dari konsistensi, dari kepedulian, dan dari makanan yang Anda pilih setiap hari. Tubuh Anda adalah rumah yang telah Anda tinggali sepanjang hidup. Ia mungkin sudah tidak sekuat dulu, tetapi ia masih bisa diperbaiki,
masih bisa diperkuat, masih bisa dijaga dengan cara yang lembut namun penuh kekuatan. Anda tidak perlu kembali seperti usia 20 tahun, tapi Anda bisa tetap bergerak dengan percaya diri, bisa tetap bermain bersama cucu, dan bisa tetap menjalani hari tanpa takut akan malam yang penuh kram. Setiap sendok makanan adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menyembuhkan, bukan sekadar mengisi perut. Alpukat, ubi jalar, biji labu, susu, yogurt, ikan berlemak. Semuanya bukan tren sesaat. Mereka adalah alat. Alat yang telah terbukti membantu tubuh bekerja lebih baik, tidur lebih tenang, dan menjaga jantung serta otot tetap harmonis. Ini adalah bentuk nyata dari investasi dalam kesehatan lansia. Bukan dari apotek, tetapi dari alam dan dapur Anda sendiri. Jika Anda bertanya, apakah saya masih bisa berubah? Maka jawabannya adalah, ya, karena tubuh Anda masih mendengarkan. Ia masih merespons. Ia hanya menunggu Anda untuk memberi apa yang selama ini hilang. Bukan janji kosong, tapi nutrisi sejati. Dan begitu Anda memulainya, tubuh Anda akan menjawab dengan rasa ringan, rasa kuat, dan rasa syukur yang terasa di setiap langkah kaki Anda. Jadi hari ini, jangan hanya makan untuk kenyang. Makanlah, seolah hidup Anda bergantung padanya. Karena pada kenyataannya, memang demikian. Dan setiap hari yang Anda pilih untuk makan dengan sadar, adalah hari di mana Anda berkata kepada diri sendiri, saya memilih untuk kuat, saya memilih untuk bebas, saya memilih untuk hidup dengan penuh kendali. Inilah kekuatan sejati dari kesehatan lansia, bukan pada jumlah tahun yang ditambahkan, tetapi pada kualitas hari-hari yang dijalani.